Ya, kembali lagi di podcast Buruh Official, podcastnya para kaum buruh, tempat kaum buruh belajar. Betul sekali Bung Sabar. Jadi terus ikuti akun resmi podcast Buruh Official. Ada di mana Bung? Di channel YouTube kami, pastinya di podcast Buruh Official. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Jangan lupa juga pencet tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan notifikasi dari podcast kami. Terus di mana lagi Bung Sabar? Ya, ada di TikTok podcast Buruh Official dan Facebook pastinya. Pastinya sama podcast juga. Buruh Official. Betul. Dan terakhir Ada juga di media sosial Instagram kami dari podcast Buruh Official juga. Jadi kawan-kawan buruh terus pantau Akun resmi kami. akun resmi podcast Buruh Official. Kembali lagi kita di podcast Buruh Official, podcastnya para buruh, tempatnya para kaum buruh untuk belajar. Hari ini kami dari tim podcast Buruh Official, saya selaku host, itu kedatangan narasumber Bung Tono. Beliau adalah koordinator KPBI, Konfederasi Pejuang Buruh Indonesia, khusus koordinator Kota Makassar, Bung ya. Sekaligus beliau adalah ketua Partai Buruh EXO Kota Makassar yang hari ini masih berada di jalur perjuangan bersama kita, bersama buruh dan pekerja ya Bu. Ya, selamat malam Bu. Ya, malam. Ya, Bung. mungkin bisa diperkenalkan diri dulu Bung. Apa yang menjadi dasar dan pengalamannya selama ini di dunia perburuhan, di Serikat Pekerja dan di Partai Buruh Bung. Ya, oke. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin yang pertama terima kasih atas undangan dari kawan-kawan media perjuangan. Saya kira luar biasa kalau serikat-serikat buruh yang ada khususnya di Kota Makassar itu punya fasilitas seperti ini. Ini saya kira satu hal yang positif buat kawan-kawan secara khusus di EPSPMI lah. Nah, artinya kalau kita bicara tentang May Day ini kan saya kira kita sama-sama lah ya setiap tahunnya itu seperti apa menyikapi May Day. Nah, sebentar loh, mungkin saya perkenalkan dulu lah ya, sekalipun sudah diperkenalkan tadi. Tapi ya kalau di Partai Buruh, kebetulan kawan-kawan ini kan mempercayakan saya selaku Ketua Exco Kota Makassar gitu. Nah, terus juga di Perserikatan Buruh saya juga dipercayakan oleh kawan-kawan di nasional untuk menjabat sebagai koordinator KPBI Kota Makassar begitu. Konfederasi Perjuangan Buruh Indonesia. Nah, artinya memang satu hal yang memang menjadi lucu atau menjadi pertanyaan, kalau misalnya partai yang mengidentifikasi dirinya sebagai partai pekerja ini kemudian tidak terlibat di dalam media, kan? Nah, artinya kan semua hari ini pasca pemilu 2024 ini kan sebenarnya sudah hal yang saya kira tidak bisa dipungkiri bahwa satu-satunya partai politik yang memang dia punya basis atau berbasiskan gerakan rakyat yang itu di dalamnya terdiri dari berbagai elemen yang dinominasi oleh serikat-serikat buruh, saya kira itu sudah hal yang bukan rahasia lagi. Dan itu kan sebenarnya salah satu hal yang perlu kita apresiasi khususnya di kalangan gerakan rakyat, saya kira. Nah, mengingat bahwa saya tidak berbicara menang dan kalah lah ya. Untuk di pemilu 2024 kali ini. Sekalipun beberapa kawan-kawan kita ataupun di internal melihat bahwa kita kalah telak misalnya di pemilu 2024. Tapi bagi saya selaku orang baru, istilahnya orang yang baru terjun di dunia politik ini, saya kira target
target kita gabung di Partai Buruh tidak hanya sebatas menang dan kalah di situ, ya kan? Apalagi mengingat kita ini baru punya umur yang 1-2 tahun di situ. Artinya ketika misalnya persyaratan daripada pembangunan partai itu memang apa namanya selesai, saya kira hasil pun yang akan kita terima di Partai Buruh itu pun sesuai dengan apa yang kita eh, kerja keras selama ini di Partai Buruh di situ. Apa namanya lolosnya beberapa kawan-kawan di beberapa kota secara nasional itu juga menjadi satu hal yang tidak bisa juga dinafikan atau dikatakan kita kalah telak. Tidak. Kalah telak dalam istilah kita di gerakan itu kan berbeda dengan kalah telak dengan perspektif secara umum di situ. Nah, kita kalah telak itu kan karena punya latar belakang. Apa yang melatar belakangi kekalahan kita? Ya, betul. Karena memang secara sistem yang ada di bangsa ini, orang miskin itu memang dilarang untuk berpolitik, apalagi membangun kelasnya sendiri. Saya kan sudah berkali-kali menyampaikan itu di beberapa media sebelum pemilu. Iya, Bu. Bahkan saya menulis dalam satu artikel di salah satu surat kabar itu, saya mengatakan bahwa orang miskin di Indonesia, ya, kaum buruh di Indonesia itu dilarang untuk berpolitik. Bahkan memunculkan banyak pertanyaan dari kalangan wartawan-wartawan yang ada di pada waktu itu. Pada waktu itu. Ya, kalau pengalamannya Bung di Mayday dari tahun berapa sudah terjun ke dunia perburuhan, dunia tenaga kerja yang basisnya perlawanan lah. Ya, kalau saya agak-agak lupa lah ya, cuman kalau dihitung sebenarnya sejak saya mulai masuk di perguruan tinggi di Yogyakarta lah pada saat itu, 2007 itu sekalipun kami hanya sebatas di organisasi mahasiswa, tapi arah dan tujuan organisasi yang kami tinggali itu memang selalu menggabungkan diri di aksi-aksi Mayday yang ada di kota Yogyakarta secara khusus. Nah, artinya kan pengalaman-pengalaman itulah yang sebenarnya membawa sehingga mungkin sampai hari ini kita secara keberpihakan itu kemudian melihat bahwa 1 Mei atau Mayday itu adalah inilah sebenarnya hari raya kita, ya, hari raya daripada kaum pekerja Indonesia, seperti itu. Jadi sebenarnya hal yang sebenarnya mau saya sampaikan di Mayday kali ini sebenarnya adalah bagaimana berbicara tentang kesadaran rakyat, sebenarnya rakyat khususnya di kelas pekerja. Ya, kita harus jujur-jujuran saja, saya kira. Maksudnya betul tidak dalam setiap tahun kita memperingati Mayday, apakah benar bahwa seluruh pekerja yang ada di setiap kawasan atau yang dia merasa dirinya pekerja itu sadar tidak tentang apa itu Mayday sendiri? Ya kan? Jangan sampai internal kita pun di serikat buruh itu pun ternyata masih banyak teman-teman pekerja atau anggota yang memang tidak memahami apa substansi daripada peringatan Mayday itu sendiri. Yang dia tahu istilah yang selalu muncul misalnya di media, Mayday dan lain sebagainya itu. Dan kalau di internal kami, saya sudah cross check itu bahwa memang ternyata benar bahwa anggota ya kan, apalagi yang bukan anggota misalnya, ya mengikuti aksi Mayday itu ya kadang sebatas ikutan saja, ikutan rame begitu karena merasa anggota serikat buruh, dia ikut turun ke jalan. Ya, seperti itu. Ketika kita tanya apa yang kau pahami misalnya sebagai anggota serikat buruh terkait Mayday, ya dia bingung menjelaskan itu. Dari situ kan sebenarnya satu contoh kecil dan itu mungkin akan menjadi evaluasi kita secara bersama ke depan. Seperti apa membangun kesadaran yang lebih substansi di
kelas kita sendiri seperti itu. Jadi apa namanya? Banyak hal sebenarnya yang perlu kita kaji secara bersama-sama, berbicara tentang substansi daripada media ini. media itu Iya. sendiri. Jadi kalau menurut Bung Tono, pemikirannya tentang media itu sebagai hari apa yang harus diketahui oleh buruh? Ya, kalau di dalam literatur sejarah, Iya. ya kan, itu kan hari tanggal 1 Mei itu kan eh, dulu itu kan aksi yang dilakukan oleh sekitar 400.000 400.000 pekerja pekerja yang terjadi di Amerika Serikat untuk menuntut perubahan Jam jam kerja. kerja. Nah, menjadi sejarah itu karena memang rezim yang berkuasa di sana kemudian melakukan pembantaian terhadap kaum buruh. kaum buruh, sehingga itu menjadi satu hal yang kemudian disepakati pada Kongres Sosialisme Internasional pada saat itu di Paris, yang menyepakati bahwa tanggal 1 Mei itu dijadikan sebagai peringatan Hari buruh. Hari Buruh, dan itu alhamdulillah bertahan hingga saat ini di situ. Jadi memang kalau kita melihat substansi, kita tidak sekedar hanya memperingati atau berpesta ria pada saat May Day, tidak, tapi memang bagaimana kita mendalami seperti apa sebenarnya apa substansi daripada May Day itu sendiri. Jadi Itu kira-kira. menurut Bung, di hari May Day ini, di 1 Mei mendatang, Ya. dan 1 Mei sebelum-sebelumnya, apa perjuangan buruh yang dinikmati dari May Day itu? Dari perjuangan di tempo dulu yang ditetapkan sebagai hari buruh, apa itu hasil perjuangan waktu itu yang dinikmati buruh sampai hari ini? Yang buruh harus tahu, buruh bahwa mereka menikmati hasil-hasil kerja dari perjuangan kaum buruh di waktu itu ya, sehingga lahirnya hari May Day ini. Ya, itu juga yang salah satu hal yang sangat penting, bahwa perlu adanya edukasi ataupun pendidikan yang sangat mendalam di kalangan serikat buruh ataupun di pekerja secara umum terkait tentang hasil daripada perjuangan 8 jam kerja itu, sehingganya apa namanya sejarah yang ada di dunia ketenagakerjaan itu tidak terputus. Nah, ini kan yang sebenarnya melatar belakangi kenapa masih banyak kaum buruh atau kelas pekerja yang tidak pemahamannya tidak sampai melihat mendalam persoalan ini. Ini karena memang adanya satu sistem yang memang sengaja dibangun oleh kekuasaan ataupun pengusaha, sehingga menjadikan perspektif pendidikan yang ada di dalam setiap diri kaum pekerja itu menjadi hilang. Teman-teman pekerja ini kan kita ketahui bersama bagaimana sistem pengusaha yang itu memaksa pekerja ini dengan alasan disiplin kerja, sehingga pekerja ini setiap hari berhadapan dengan mesin. Berhadapan dengan mesin, sehingga ilmu tentang dunia kerja, hak sebagai pekerjaan tidak didapatkan. Iya, seperti itu. Jadi akses pendidikan, akses kemerdekaan yang dimiliki oleh setiap pekerja atau oleh setiap manusia itu menjadi hilang. Kita kan manusia ini kan kita punya HAM. Iya, punya HAM. Punya hak untuk bahagia. Iya, punya hak untuk sejahtera. Punya hak untuk sejahtera, punya hak untuk berorganisasi, memperluas wawasan, berwisata, keluarga dan lain sebagainya. Nah, dengan sistem yang dibangun oleh pengusaha, ya kan, dalam hal ini yang tidak sesuai lagi dengan undang-undang ketenagakerjaan. Nah, inilah yang kemudian menggerogoti cara berpikir kaum buruh di Indonesia. Jadi tidak bisa juga kemudian kita mempersoalkan atau mempermasalahkan atau menyalahkan kaum buruh itu sendiri. Nah, di sini sebenarnya posisi partai buruh ataupun serikat-serikat pekerja berperan penting untuk mengedukasi kelas pekerja itu sendiri. Karena kalau tidak dibantu, nah ini tidak dibantu oleh adanya pendidikan edukasi, ini kemudian kita sulit untuk misalnya membangun perspektif perjuangan kelas buruh di Indonesia, itu sangat sulit, saya kira. Apalagi pemilu kali ini kan kita sudah ketahui bersama bagaimana rezim kemudian
membangun taringnya ini sehingga eh, rezim Orde Baru Jilid 2 ini yang akan kita hadapi ke depan. Gitu. Jadi demokrasi yang kemudian hari ini ada di Indonesia itu kemudian akan kembali dikebiri seperti di zaman Orde Baru seperti itu, dan itu semua kalangan sedang mengkhawatirkan itu, Bung Kama. Jadi di tahun 2024 ini kan Partai Buruh bersama unsur-unsur serikat pekerja yang bergabung di Partai Buruh kan kembali ya menghadapi tekanan pahit ya yang dialami di negara ini sebagai pekerja. Jadi di 1 Mei mendatang tuntutan apa Bung yang dibawa oleh Partai Buruh bersama unsur-unsur serikat buruh, termasuk dari Bung Tono ini sebagai koordinator KPBI di Kota Makassar, tuntutannya apa yang tuntutan utama seorang buruh bersama Partai Buruh hari ini turun ke jalan untuk menyampaikan aspirasi, apa Bung tuntutannya? Ya, ini menarik juga saya kira. Bicara tentang tuntutan kita dari kaum buruh sebenarnya masih tidak bergeser dari media-media sebelumnya. Hanya yang harus kita garis bawahi bahwa ada satu kelompok gerakan yang kemudian mengidentifikasi dirinya sebagai partai pekerja, partai kelas buruh. Itu. Jadi dalam hukum perkembangan sebenarnya kita melihat bahwa ada satu langkah positif, langkah maju yang dilakukan oleh gerakan rakyat yang mengatasnamakan dirinya partai buruh, kemudian maju bertarung bersama di lingkaran rezim oligarki. Makanya kan saya menyebutnya tadi bahwa saya tidak berbicara menang dan kalah di situ, karena prestasi ataupun apa yang kemudian kita dapat di praktek pemilu 2024 ini itu satu ilmu yang luar biasa, yang itu tidak akan bisa kita temukan ketika kita hanya berteriak di luar sana tanpa berusaha bagaimana mengkonkretkan langkah perjuangan menuju lingkaran kaum berjuasi. Itu harus diakui dan harus diapresiasi. Makanya ketika misalnya kawan-kawan di internal Partai Buruh, baik itu di beberapa daerah ataupun di nasional, mengatakan bahwa kita Partai Buruh kalah telak di pemilu 2024, bisa iya, bisa juga tidak, tergantung daripada perspektif kita dalam melihat sejauh mana ataupun bagaimana ada analisa kita terkait gerakan rakyat. Di situ kita di Partai Buruh ini, makanya kan banyak analisa yang melihat bahwa ada satu hal yang sangat menarik di Partai Buruh ini. Salah satunya misalnya kita yang kemudian menjadi Partai Buruh ini tidak berlatar belakang pengalaman yang pernah membangun partai dan lain sebagainya. Bukan dari orang-orang bukan seperti aktivis di luar sana yang hanya memperjualbelikan lembaga atau mempermainkan politik, tidak seperti itu. Tapi kita pada kenyataannya kita berani mengambil sikap itu. Berani merubah nasib bahasanya. Bukan suatu hal yang gampang membangun dari partai yang kemudian kita menganut satu prinsip yang menolak politik uang. Itu. Karena kalau saya mau bercerita tentang sejarah pembangunan Partai Buruh ini khususnya di Sulawesi Selatan, kemungkinan saya akan terharu dan lain sebagainya, ya kan? Melihat bagaimana hasil kerja keras yang dibangun oleh kawan-kawan tanpa ditopang oleh modal demi menjaga prinsip daripada Partai Buruh itu sendiri. Nah, dan itu terbukti pada saat menjelang pemilu. Presiden Partai Buruh Bapak Said Iqbal itu kemudian mengeluarkan satu sikap politik menolak bergabung dengan koalisi partai yang ada, koalisi partai borjuis yang ada di parlemen. Kemudian pada pernyataan sikap kedua, Bung Said Iqbal menyatakan secara tegas menolak pilihan presiden. Nah, karena itu kan dari situ sebenarnya kalau kita yang paham sadar tentang gerakan, dari situ kita sudah harus melihat tidak ada lagi kecurigaan terhadap Partai Buruh ini. Dari dua garis politik yang kemudian disampaikan oleh Presiden Partai Buruh itu bukan pernyataan sikap politik abal-abal, main-main.
itu mengandung risiko yang sangat tinggi. Tidak ada partai-partai politik di Indonesia yang berani mengucapkan garis politik itu. Hanya partai buruh. Yang berani menyampaikan Iya, seperti itu. menyampaikan itu. Nah, artinya, dan yang menjadi pertanyaan, kenapa kemudian Presiden Partai Buruh, Bapak Said Iqbal, berani menyampaikan garis politik itu? Tentunya kan itu tidak terlepas daripada latar belakang yang kemudian ada di Partai Buruh itu sendiri. Di situ. Nah, dalam momentum May Day kali ini, 2024, terlepas dari menang ataupun kalah kita Partai Buruh, ya kita tetap seperti sebelum-sebelumnya bahwa persatuan adalah harga mati bagi kita di Partai Buruh, khususnya di serikat-serikat buruh. Persatuan itu tetap akan menjadi hal yang kita rindukan bersama-sama, sekalipun memang dalam sejarahnya, khususnya di Kota Makassar inilah ya, membangun persatuan itu tidak mudah. Kita harus berhadapan dengan kekecewaan, pokoknya dengan banyak hal yang akan kita hadapi ketika kita mau membangun persatuan dari berbagai kalangan. Dan saya kira itu hal yang positif dan sehat. Dinamika perjuangan memang seperti itu. Bahkan kalau kita mau jujur-jujuran, Indonesia Merdeka ini dalam beberapa analisa sejarah mengatakan 300 tahun baru bisa merdeka. Artinya dari 300 tahun itu proses pembangunan persatuan itu panjang, Bu. Sangat panjang. Jadi memang kita perlu, salah satu hal ilmu besar yang harus kita coba bangun juga di dalam diri kita masing-masing pejuang di Partai Buruh adalah memang kesabaran. Ya. Itu kesabaran. Dari pengalamannya sebagai anggota serikat buruh atau pengurus, anggota pengurus serikat buruh, Bung, kan sudah beberapa tahun. Dari kita tahu bertahun-tahun sudah turun ke jalan, ya sehingga mungkin lahir sebuah partai buruh yang mengusulkan diri untuk maju di parlemen. Tapi ya kita tahu hasilnya di 2004 kemarin di pemilihan. Jadi ada tidak perbedaan yang signifikan ketika setelah melaksanakan aksi May Day mendatangi instansi-instansi tentang yang membuat sebuah kebijakan, khususnya kita Kota Makassar, kita ceritanya Kota Makassar ini. Ada tidak perubahan dari kebijakan-kebijakan pemerintah atau kebijakan-kebijakan internal dinas ketenagakerjaan contohnya terhadap kaum buruh sebelum dan setelah aksi May Day di Kota Makassar, pengalamannya? Sebenarnya kalau berbicara tentang berhasil atau tidaknya aksi-aksi atau gerakan-gerakan khususnya di May Day kita dari tahun ke tahun, sebenarnya ya bisa dibilang tidak secara utuh kita bisa mendapatkan kemenangan seperti itu. Makanya kan kenapa kita digerakkan khususnya di beberapa serikat-serikat buruh yang ada kemudian bersepakat untuk memang kita secara politik kita harus punya alat. Kita harus punya alat perjuangan untuk bagaimana memperjuangkan tuntutan-tuntutan kita di kelas pekerja itu sendiri. Karena kalau kita hanya berdinamika di tingkatan ormas, itu pun kekuatan pemukulnya atau kekuatan politiknya itu terbatas di situ. Misalnya kita tidak mendiskreditkan atau mendiskriminasi gerakan misalnya seperti mahasiswa ataupun LSM ataupun ormas yang itu bukan partai. Tapi memang karena kita pernah sama-sama berada dalam situasi itu, pernah menjadi ormas-ormas yang ada, itu kita tahu sejauh mana kekuatan politiknya ketika kita memperjuangkan sesuatu, apalagi di dunia ketenagakerjaan itu. Nah, yang sebenarnya menjadi substansi yang kita hindari, kenapa kita harus punya alat perjuangan seperti Partai Buruh ini, sehingga tidak terjadi transaksi yang terus berkelanjutan, baik itu di elit-elit serikat buruh dan juga oknum-oknum di dunia ketenagakerjaan yang selalu bermain-main, dengan demi kepentingan kelompoknya atau pribadinya, seperti itu. Jadi harapannya mungkin, Bung, dari gerakan-gerakan buruh hari ini, yang mungkin kan gerakan serikat buruh hari ini masih ada yang belum bergabung dengan Partai Buruh. Ya, mungkin sebagai suatu pemikiran yang mungkin bisa disampaikan di sini, Bu, pemikirannya sebagai ketua EXO, ketua partai, pemikirannya yang sehingga membuat kawan-kawan yang hari ini dia baik dari anggota serikat buruh maupun dia pekerja
itu kita tidak, kan kemarin mungkin dia katakan kalau ya masa kampanye mungkin baik semua caleg atau baik semua pengurus partai. Ya kita hari ini kan tidak meminta itu lagi. Kita hari ini meminta perjuangan kawan-kawan pekerja. Jadi mungkin salah satu statement pemikirannya Bu, salah satu pemikiran utama sebagai ketua seperti buruh, kenapa pekerja, kenapa serikat pekerja itu harus gabung dengan partai buruh? Kenapa? Mereka kan mengatakan ya kami sudah punya serikat pekerja. Ya kenapa harus bergabung dengan politik? Mereka berpikir politik ini ya begitu dia bahasanya ada hal-hal yang tidak bisa disebutkan toh tentang politik itu. Bagaimana itu, Bung? Ya, itu pertanyaan yang menarik karena memang berhubungan dengan masa depan partai buruh Ya. khususnya, ya kan. Nah, sebenarnya kan kenapa kesannya kita punya pandangan bahwa kita misalnya kalah telak di pemilu 2024 ini itu karena memang melihat bahwa secara nasional gerakan yang mengatakan atau mengidentifikasi dirinya sebagai akar rumput itu kemudian belum mampu untuk melihat seperti apa sebenarnya perkembangan daripada sejarah gerakan yang ada di situ. Nah, kita masih sama-sama kita masih punya legitimasi ego yang begitu kuat di masing-masing kalangan gerakan secara khusus. Nah, sehingga kita tidak mampu melihat satu musuh bersama. Padahal kan sudah jelas bahwa musuh kita adalah sang penindas. Ya, sang penindas khususnya di dunia perburuhan. Nah, tapi akan tetapi pada saat kita mau merumuskan tentang alat seperti apa yang akan kita pakai untuk menghadapi sang penindas ini, kita belum mampu untuk menyatukan ide itu. Nah, sehingganya pengalaman partai buruh dalam membangun partai politik ini sehingga terdaftar menjadi peserta pemilu dan mengikuti konsentrasi pemilu 2024 ini adalah sejarah baru bagi gerakan rakyat. Ini adalah sejarah baru, harus diakui dan harus diterima bahwa sejarah baru gerakan rakyat di Republik ini. Karena bertahun-tahun gerakan rakyat membangun partai itu tidak bisa. Ya, tidak bisa. Baru kali ini dan juga baru kali ini ada partai politik yang mengidentifikasi dirinya sebagai partai pekerja. Sehingga harapannya bagi seluruh gerakan rakyat yang ada, cobalah untuk secara sistematis membaca keadaan ini, menganalisa perkembangan dari fase ke fase, dari masa ke masa sejarah gerakan rakyat yang ada. Ketika kita melihat sejarah bahwa kita akan menemukan beberapa gerakan yang ada sebelum-sebelumnya mencoba untuk membangun partai dan lain sebagainya. Tapi ketika berbicara tentang identitas keberpihakan kelas pekerja itu baru kali ini. Partai buruh yang partai buruh. Sekalipun partai buruh sebelum-sebelumnya itu sudah pernah ada, tapi kebangkitan partai buruh hari ini itu berbeda dengan partai buruh sebelumnya. Kenapa? Karena keberpihakan yang ada di dalam partai buruh kali ini itu tidak hanya berangkat daripada satu konfederasi atau satu lembaga, satu serikat pekerja. Iya, tapi puluhan jenis keterwakilan daripada unsur daripada gerakan rakyat, mulai dari serikat petani, dari guru honorer dan lain sebagainya, itu menyatu dalam satu kekuatan ini. Persoalan menang dan kalah karena kita memang diperhadapkan dengan rezim oligarki yang memang tidak menginginkan rakyat miskin ataupun kaum buruh punya partai politik di Indonesia. Punya partai sendiri. Iya, karena kapan dia punya partai sendiri dia kan bisa bersuara, Bu. Makanya saya secara pribadi khususnya sebagai ketua Exco Kota Makassar Partai Buruh, saya sangat merasa bangga dan senang berada dan berjuang bersama-sama dengan Partai Buruh ini. Karena saya merasa bangga sekali sekalipun banyak derita yang kita alami dalam proses pembangunan ini, tapi secara pribadi dan berbicara tentang keberpihakan kelas, tidak ada partai yang seperti Partai Buruh, tidak ada. Itu harus diakui. Makanya untuk teman-teman di luar sana ataupun gerakan di luar sana yang bicara tentang pro demokrasi, berbicara tentang keadilan, cobalah untuk bijak melihat seperti apa sebenarnya Partai Buruh itu sendiri. Sehingga ya tidak lebih dan tidak lain
kami mengajak untuk sekalipun kawan-kawan ke depan ada rencana untuk membangun partai politik karena parlemen threshold 4% parlemen threshold kemudian sudah dicabut, tapi cobalah lihat secara bijak bagaimana sebenarnya kedudukan Partai Buruh hari ini. Itu menjadi solusi kalau menurut saya secara pribadi dan mewakili ketua partai. Ya, ketua partai, Bu. Ya, kira-kira seperti itu. Ya, mungkin ini bisa jadi pemikiran buat kawan-kawan semua, Bu, terhadap Partai Buruh. Ya, aturan dan racing yang ada hari ini kan itu hasil produk dari partai-partai yang besar atau kita bilang partai-partai yang di parlemen lah. Ya wajar kalau semua kebijakan pada hari ini itu ya berpihak ke mereka bukan berpihak ke buruh, Bung. Karena identitasnya kita melihat sebagai contoh kan di hari Mei nanti. Kalau mereka memang cinta dengan buruh, cinta dengan tenaga kerja, ya dia ikut merayakan di pestanya buruh ya di Mei mendatang, Bung. Jadi mungkin sebagai terakhir, Bung, statementnya atau harapannya, kemudian hasil kebijakan di negara ini, harapannya buat ke depan, buat pekerja, buat serikat pekerja dan buruh khususnya pada hari ini, untuk dia bisa berani juga turun ke jalan, walaupun dia hari ini masih bekerja tanpa serikat pekerja atau serikat buruh yang mereka tidak tahu hari ini. Ya harapannya, Bung, sebagai ketua Partai Buruh, koordinator serikat pekerja dan ketua EXO Partai Buruh, Bung, harapannya buat kawan-kawan seluruh lah dan buat masyarakat umum, dan bisa disampaikan juga ya bagaimana gerakan-gerakannya mungkin ke depan di 1 Mei nanti hari Rabu, Bung. Hari Rabu 1 Mei 2024 ya bisa disampaikan kepada masyarakat kenapa Partai Buruh itu turun. Ya, kalau khususnya di Kota Makassar, bahkan di nasional saya lihat kan memang Partai Buruh memang di Mei 2024 ini kan kemungkinan besar akan mencoba menyatu dengan berbagai elemen persatuan yang ada. Nah, seperti kita di Kota Makassar ini kan juga sedang terus melakukan konsolidasi yang hari ini kita kemungkinan akan tergabungan dengan aliansi KRB atau yang disebut oleh kawan-kawan kerabat, Komite Rakyat Berdaulat. Nah, cuma ini kan masih dalam proses karena masih ada panel cek dan lain sebagainya. Nah, sehingga harapan kami khususnya di Partai Buruh Exco Makassar pasca pemilu 2024 ini, kemudian kita mengetahui bahwa rezim Orde Baru Jilid 2 itu akan kembali menjadi sistem di Republik ini. Sebenarnya satu hal yang harus dilakukan dan ini akan menjadi harapan kita bersama, bahwa hanya persatuan memang yang harus kita lakukan ke depan. Kenapa? Karena saya bukan pesimis, tidak, tapi dengan kebangkitan rezim Orba Jilid 2 ini akan menjadi tekanan yang luar biasa ke depan bagi kita, khususnya di serikat-serikat buruh yang ada. Kira-kira seperti itu. Oke, Bu. Ya, luar biasa nih, Bu. Hari ini penyampaiannya terhadap kalangan buruh, khususnya menghadapi media ke depan, Bu. Ya, mungkin itu saja diskusi kita pada hari ini yang mungkin bisa dilihat oleh kawan-kawan semua kepada khususnya untuk yang melihat identitas Partai Buruh seperti apa, Bu. Karena kan kita akan turun ke jalan di tanggal 1 Mei nanti pas hari Rabu itu. Ya mungkin masyarakat Kota Makassar hari ini yang melihat, oh ternyata penyampaian dan harapan kita sebagai pengurus dan anggota serikat buruh sekaligus anggota Partai Buruh itu dilihat oleh masyarakat melalui podcast hari ini, Bu. Ya. Mungkin kepada seluruh kawan-kawan, kepada seluruh buruh, hari ini ya kami akan selalu menyampaikan berita-berita terupdate tentang serikat pekerja, tentang dunia perburuhan khususnya pada hari ini melalui podcast Buruh Official. Ya bisa melihat kami di akun-akun sosial media, di YouTube dengan channel podcast Buruh Official, kemudian di Facebook, Instagram dan TikTok itu namanya sama semua di podcast Buruh Official. Oke. Mungkin itu dari saya dan salam perjuangan. Hidup buruh.